Halo semua, kembali lagi dengan saya Dr. Yulianti Cahyadi. Kali ini saya mau bahas tentang sesak nafas nggak selalu disebabkan karena COVID loh. Sesak nafas itu adalah kondisi ketika kita mengalami kesulitan untuk bernafas yang diakibatkan karena tidak terpenuhi pasokan oksigen ke paru-paru. Normalnya, pernafasan orang dewasa 12-20 kali per menit. Jadi kalau kita mau hitung itu, satu pernafasan itu exhale ataupun inhale. Saat kita menarik nafas dan membuang nafas, kita hitung satu pernafasan. Sesak nafas dapat disebabkan oleh beragam kondisi atau penyakit. Memang sekarang sedang pandemi COVID-19 yang membuat kita parno. Demam sedikit dikira COVID, sesak sedikit dikira COVID. Nah, sekarang kita bahas dulu yuk, penyebab sesak apa aja sih? Penyebab sesak itu ada banyak. Yang pertama, asma. Asma itu bikin kita sesak karena asma menyebabkan pembengkakan daerah saluran pernafasan dan menyebabkan lendir jadi banyak, sehingga mengganggu aliran pernafasan. Yang kedua, gagal jantung, di mana jantung tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga sel-sel tubuh tidak terpenuhi pasokan oksigen secara cukup. Yang ketiga, keracunan gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida ini dihasilkan dari proses pembakaran, seperti knalpot kendaraan, pemanggangan arang, genset, kompor, yang dalam jumlah besar dapat menyebabkan keracunan gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida ini mempunyai sifat mudah terikat dengan hemoglobin, komponen dari sel darah merah, yang seharusnya mengikat oksigen. Yang keempat, tekanan darah yang rendah atau yang kita sebut hipotensi. Tekanan darah yang rendah itu yang di atasnya kurang dari 90, yang di bawahnya kurang dari 60. Sistol kurang dari 90, diastol kurang dari 60. Tekanan darah yang rendah menyebabkan kurangnya pasokan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh sehingga menimbulkan sesak. Yang kelima, infeksi paru-paru atau bisa disebut dengan pneumonia. Pneumonia ini bisa disebabkan oleh virus corona, bakteri, dan juga bisa disebabkan oleh jamur. Atau infeksi paru-paru juga bisa menyebabkan TBC. TBC ini disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Bila jaringan paru-paru terinfeksi, maka paru-paru tidak bisa berfungsi secara maksimal, sehingga dapat menimbulkan sesak nafas. Yang keenam, penyakit paru obstruktif kronis, atau yang bisa disebut dengan PPOK. Sebagian besar penderita PPOK ini adalah perokok. PPOK ini adalah peradangan dari paru-paru yang menyebabkan pembengkakan pada saluran pernafasan dan menghasilkan mukus atau lendir yang banyak sehingga menghalangi saluran pernafasan. Yang ketujuh, serangan jantung. Serangan jantung merupakan penyakit penyumbatan pada pembuluh darah jantung yang menyebabkan aliran darah ke otot jantung terhalang atau tersumbat. Aliran darah yang tersumbat ini akan menyebabkan otot jantung tidak teroksigenasi atau mendapat nutrisi secara cukup. Otot jantung yang tidak ternutrisi atau teroksigenasi secara cukup, fungsinya juga berkurang. Fungsi otot jantung ini untuk kontraksi atau pompa jantung. Pompa jantung yang kurang bagus menyebabkan sel-sel tubuh kurang mendapatkan oksigenasi yang cukup sehingga menimbulkan sesak nafas. Yang kedelapan, emboli paru. Emboli paru ini merupakan penyakit penyumbatan pada pembuluh darah paru-paru yang dapat menyebabkan sesak nafas. Yang kesembilan, GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambungnya naik ke atas ke kerongkongan. Ini juga bisa menyebabkan sesak. Yang ke-10, kanker paru-paru. Jaringan paru-paru yang terkena kanker akan berfungsi kurang optimal, sehingga pertukaran oksigen dan CO2 kurang bagus. Nah, ini juga yang bisa menyebabkan sesak. Yang ke-11, anemia atau kekurangan sel darah merah.
Yang kita tahu, sel darah merah ini akan mengangkut nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Sehingga kalau kita kekurangan sel darah merah, oksigen dan nutrisi tidak tersalurkan secara optimal. Yang ke-12, kehamilan. Ukuran rahim yang membesar saat kehamilan akan menekan diafragma dan akan mengganggu pernafasan. Yang ke-13, obesitas. Yang ke-14, sinusitis. Sinusitis merupakan penyakit infeksi pada rongga yang terdapat pada belakang hidung. Pada sinusitis ini terjadi penumpukan cairan pada rongga sinus dan menyebabkan kurangnya oksigen dan kesulitan bernafas. Yang ke-15, cedera pada tulang rusuk. Cedera pada tulang rusuk ini akan menyebabkan kita akan terasa nyeri sewaktu bernafas, menarik nafas maupun membuang nafas, sehingga nafas kita menjadi pendek-pendek dan akan menyebabkan sesak nafas. Dan yang terakhir, sesak nafas juga bisa disebabkan oleh alergi. Nah, banyak kan penyakit atau kondisi yang menyebabkan sesak, nggak selalu karena COVID-19. Karena penyebabnya pun beragam, maka cara mengatasinya pun berbeda-beda sesuai dengan penyebabnya. Sekian video saya hari ini, semoga membantu. Tetap sehat, tetap semangat. Bye!